Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatu Sadia, NPM 1911-0310 dari Prodi PGMI, kelas G semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat manusia. Hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya, seperti dalam pandangan monotealisme yang mencari unsur pokok yang menentukan yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pandangan materialisme, atau unsur rohani dalam pandangan spiritualisme. Sedangkan dualisme yang memiliki pandangan yang menetapkan adanya dua unsur pokok sekaligus, yang keduanya tidak saling menafikan, yaitu materi dan rohani. Selain itu, pandangan pluralisme menetapkan pandangan adanya berbagai unsur pokok yang pada dasarnya mencerminkan unsur yang ada dalam diri manusia itu sendiri, baik itu materi, rohani, maupun animalitas atau insting dan akal. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Yang kedua, saya akan menjelaskan pandangan aliran filsafat terhadap hakikat manusia. Ada 4 aliran yang dikemukakan, yaitu aliran serbazat, aliran serbaru, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang ketiga, saya akan menjelaskan dampak pandangan filosofis terhadap praktis pendidikan. Manusia merupakan salah satu dari berbagai jenis makhluk hidup yang sudah ribuan abad lamanya menghuni bumi sebagai satu-satunya planet yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai tempat hidup. Sebelum menjadi proses pendidikan di luar dirinya, manusia cenderung pada awalnya berusaha melakukan pendidikan pada dirinya sendiri. Pendidikan dimaksud manusia berusaha mengerti dan mencari hakikat kepribadian tentang siapa mereka yang sebenarnya. Dalam kondisi ilmu mantik atau logika berpikir, manusia dikenal dengan sebutan al-insan hayawanun natik, atau manusia adalah hewan yang berpikir. Pada perjalanan proses pendidikan, peranan efektif terhadap pembinaan kepribadian manusia dapat melalui lingkungan dan juga didukung oleh faktor pembawaan sejak manusia mulai dilahirkan. Maka setiap aliran teori atau sistem pendidikan berakar pada sebuah pandangan falsafah manusia yang digunakan. Manusia merupakan subjek pendidikan sebagai objek pendidikan. Karena itu, sikap untuk dididik dan siap untuk mendidik dimilikinya. Berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan banyak tergantung pada jelas tidaklah tujuan pada pendidikan yang berlandasar pada filsafat hidup. Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang menjadi pokok dalam pendidikan, melalui usaha-usaha pendidikan dalam keluarga, masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, ada 3 teori yang muncul saat membahas tentang peninjauan manusia dari sudut pandang filsafat pendidikan, yaitu teori antara nativisme, empirisme, dan konvergensi. Sekian dari saya akhiri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.